Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, biarlah kita memiliki hati yang sama untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, saja kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, Yesusku penyelamatku. Seperti Engkau
segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Benar ya Tuhan, tiada janji seperti janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin, menggenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau saat hari ini Tuhan kami akan beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hidup kami. Bebaskan hati kami untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan lihat pujian penyembahan kami. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pun, Tuhan Engkau Allah yang akan mengurapi untuk kami bersama-sama bersuka cita, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami pada saat hari ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur buat kasih Tuhan. Allah kita, Allah yang layak dipuji. Allah kita adalah Allah yang layak dipermuliakan. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya.
adalah hati Tuhan yang kita muliakan, karena Tuhan Allah kita yang bertahta di atas pujian setiap umat Tuhan. Mari saja kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bertata atas pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian.
Tante Syufang yang akan memimpin kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya, wasadekoma. Jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, hambarahemo saduke. Yebosiku hamboste. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Raja kami. Kami datang dengan pujian kepadamu, merendahkan diri kami untuk memperoleh rahmat dan hadirat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami memuji membesarkan nama Allah yang Maha Kuasa. Biarlah hidup kami dipakai untuk memuji dan membesarkan nama Allah. Dan ada suatu rahmat yang kami terima saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Perlindungan dari Engkau yang membuat kami tetap kuat untuk setia mengiring kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami semua. Tiada yang benar pada diri kami selain dibenarkan oleh kuasa firman Allah. Engkau yang mengurapi dan menjamah hidup kami. Lawati kami semua satu persatu, baik kami yang berada di tempat ini atau di mana saja kami berada, di rumah kami masing-masing yang belum boleh dapat beribadah bersama dengan kami di rumah-Mu. Berikan damai sejahtera bagi tiap hati kami, karena ada suatu rahasia besar yang akan Engkau ungkapkan bagi kehidupan kami saat kami menyembah dan memuji nama-Mu, terutama firman Allah yang akan kami terima. Biarlah hati kami diubahkan saat Roh Kudus menjamah hati kami. Tuhan, baharui hati kami, baharui pikiran kami, baharui perkataan kami, baharui tingkah laku kami Tuhan, untuk mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, sebagai Isa Al-Masih dalam hidup kami. Engkaulah juru selamat penebus jiwa kami. Mari berbicara kepada kami semua. Setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, biarlah Engkau yang hadir memenuhi hati kami. Semua kesombongan dan kecongkakan kami Engkau sirnakan, karena ada kuasa Allah yang bekerja pada hidup kami. Berkati Helpita, berkati hamba Tuhan yang akan melayani kami dengan sabda-Mu yang agung. Biarlah Allah mengurapi kami semua, terutama hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman Allah. Roh Kudus berbicara kepada kami semua untuk membentuk hati kami menjadi hati yang baru, dilunakkan karena ada kuasa Roh Kudus yang mencampuri dan menghamiri hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Allah. Biar Engkau sendiri yang beracara atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kemurahan Tuhan, kasih Tuhan ya,
yang membawa kita bisa berada sampai pagi hari ini. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila ada di tempat ini atau di rumah Bapak Ibu masing-masing yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, apabila ada, kami persilakan berdiri untuk kita berdoa bersama. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kami, terutama untuk kehidupan umat-umat-Mu, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang sudah menyertai dengan kasih setia-Mu. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan keajaiban-keajaiban-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Dan hari ini kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka di depan adalah perjalanan yang bersama-sama dengan Tuhan. Tuntun hidup mereka Tuhan di dalam terang firman-Mu, supaya dengan kekuatan Roh Kudus, hidup mereka adalah hidup yang sesuai dengan firman-Mu, mengikuti kehendak-Mu, dan hidup mereka adalah penyembahan kepada Engkau seumur hidup mereka. Berikan kesehatan, kasih sukacita, damai sejahtera dari Engkau sendiri yang memenuhi setiap kehidupan, baik saudara-saudara kami ataupun setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita kembali akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, beberapa minggu ini kita akan belajar tentang perjalanan bangsa Israel dan juga persinggahan-persinggahan yang mereka sudah lewati dalam perjalanan mereka. Ya, minggu lalu kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel dan juga dalam beberapa persinggahan, ya. Ada persinggahan di Sukot, ada persinggahan di Etam. Dan pagi ini kita akan belajar persinggahan ketiga. Ya, persinggahan ketiga kita buka dalam Bilangan pasal ke-33. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ingin melihat ada 42 persinggahan, ya kita bisa melihat ada banyak hal yang kita bisa pelajari, karena ini juga menjadi bagian perjalanan kehidupan kita. Bilangan 33 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pi Hahirot
yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Kita akan melihat bahwa bangsa Israel setelah dalam perjalanan mereka kemudian diminta kembali. Kalau Bapak Ibu bisa lihat sedikit gambaran dari peta ini, bagaimana mereka dari Sukot ke Etam, harusnya bisa lebih maju, tapi mereka diminta kembali di tentangan Migdol. Jadi Migdol itu daerah pesisir, kemudian dekat Pihahirot. Mereka diminta untuk kemudian berkemah di sana. Nah, hari ini saya ingin kita merenungkan apa yang terjadi di tentangan Migdol. Ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa belajar sehubungan dengan pelajaran rohani bagi kehidupan kita. Yang pertama, yang terjadi di tentangan Migdol adalah mereka ketika berkemah kemudian dikejar oleh orang Firaun dan Mesir. Kita akan cukup banyak membaca kisah ini dalam Keluaran pasal 14. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat Keluaran 14 beberapa ayat 3, 6, 7, dan 9. Keluaran 14 ayat 3, 6, 7, dan 9. Saya akan bacakan. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ayat ke-6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ayat 7. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kejadian yang sangat jelas terjadi. Yang pertama, bagaimana Firaun yang kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya dengan orang Mesir. Mesir adalah tempat di mana orang Israel dulu diperbudak. Mesir adalah tempat di mana orang Israel dijajah selama beratus-ratus tahun. Dan Firaun mengerahkan 600 kereta untuk kejar lagi bersama dengan perwira-perwiranya. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran 15 dituliskan perwira-perwira yang terbaik, perwira-perwira yang gagah perkasa. Ada masalah yang sangat luar biasa karena ada kejaran dari Firaun, dan ayat 9 mengatakan bahwa mereka sudah tiba di dekat bangsa Israel. Cukup di situ? Tidak. Ada masalah yang kedua, Keluaran 14 ayat 9. Mereka ternyata juga dihadapkan kepada Laut Teberau. Ternyata bukan saja mereka berhadapan dengan kejaran dari Firaun dan orang Mesir, tapi mereka dihadapkan pada Laut Teberau. Ada masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh bangsa Israel di tentangan Migdol. Firaun datang dengan senjata yang lengkap. Tentara-tentaranya adalah perwira-perwira yang terlatih. Sementara orang Israel tidak terlatih. Senjatanya tidak cukup lengkap. Ada dua hal ini yang kemudian menghadapi mereka. Dari belakang mereka dikejar oleh Firaun yang sudah hampir tiba. Di hadapan mereka ada Laut Teberau. Kondisi ini kemudian membuat mereka ada dalam masalah yang satu belum selesai, tapi kemudian timbul masalah yang lain. Sehingga dapat disimpulkan mustahil untuk bangsa Israel mengalahkan Mesir. Mustahil bagi mereka menyeberangi laut. Bapak Ibu, apa pelajaran rohani yang kita dapatkan? Bukankah kadang-kala dalam perjalanan hidup kita berhadapan dengan kondisi-kondisi semacam ini? Satu masalah belum selesai, ada masalah-masalah yang lain yang datang. Tapi ada pelajaran menarik yang kita bisa pelajari dari kejadian yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya kita bagaikan dikejar oleh masalah. Seperti halnya Firaun mengejar bangsa Israel. Tadi saya sudah katakan bahwa Mesir adalah bagian di mana mereka pernah memperbudak Israel, pernah menjajah Israel. Dan pelajaran rohani yang kita dapatkan, ada kalanya kita berhadapan dengan masalah yang berasal dari mana? Kita dikejar
oleh masa lalu kita. Kita dikejar oleh hal-hal yang dulu memperbudak kita. Mungkin kita sudah keluar, kita sudah bebas. Tapi ingat 1 Petrus 5 ayat 8 kita tidak baca. Tapi firman Allah berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan berkeliling. Saya pernah berkata kepada Bapak Ibu, pernahkah membayangkan ada singa yang berjalan di gereja ini? Mungkin kita semua sudah akan lari. Tapi iblis seperti itu. Dia kejar kita dengan masalah-masalah yang mungkin kita sudah pernah lewati. Masa-masa di mana kita pernah diperbudak, masa-masa kita pernah diikat oleh hal-hal yang tidak berkenan. Kita dilepaskan. Tapi iblis kadang-kadang tidak tinggal diam. Dia kejar, menggoda kembali. Kita perlu waspada. Jangan sampai hal-hal di mana kita sudah dilepaskan, kemudian kita dihadapkan kembali kepada masalah itu. Itu menjadi tantangan untuk kita kemudian bisa menang, tidak ditarik kembali oleh masa lalu kita. Karena nanti Bapak Ibu lihat ketika bangsa Israel berhadapan dengan masalah-masa ini, mereka punya keinginan berkata kepada Musa, kenapa kami dibawa ke sini? Lebih baik kami pulang saja ke Mesir, kan lebih enak di Mesir. Ada keinginan untuk kembali ke Mesir. Kadangkala ketika kita berhadapan dengan masalah, iblis tarik kita dengan keinginan-keinginan yang dulu mungkin kita sudah tinggalkan. Kita perlu hati-hati. Tapi yang kedua, ada juga dalam perjalanan hidup kita dihadapkan pada masalah. Laut Teberau adalah sesuatu yang sudah ada. Dan mereka dibawa kembali dari rutenya untuk kembali ke sana. Apa yang kita bisa pelajari? Ada kalanya kita dibawa kepada satu masalah untuk menguji iman kita. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, sejauh mana kita mau mengandalkan Tuhan. Dan kita akan belajar dari sikap-sikap bangsa Israel dan apa yang terjadi di tentangan Migdol. Karena ternyata bangsa Israel kemudian memberikan respon-respon yang akan kita lihat. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Saya bacakan. Keluaran 14 ayat 10, 11 dan 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini, ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu, ada sikap bangsa Israel yang kita dapat lihat dan menjadi pelajaran untuk tidak kita lakukan. Mereka sangat ketakutan. Ketakutan itu adalah sesuatu perasaan yang wajar muncul pada manusia. Ketakutan itu adalah bentuk orang waspada terhadap ancaman. Tetapi dicengkram oleh ketakutan, ketakutan yang terus-menerus itu akan menjadi masalah yang sangat luar biasa. Ada catatan mereka berseru kepada Tuhan, tetapi ternyata tidak disertai kepercayaan yang penuh. Karena kemudian dilanjutkan dengan bersungut-sungut, bahkan ingin kembali ke masa yang lalu. Mari kita belajar ketika ada masalah-masalah yang kita hadapi. Apakah kita dikejar oleh masalah-masalah atau dihadapkan pada masalah-masalah? Kita tidak melakukan hal-hal ini. Ketika melihat bangsa Israel ada di dalam ketakutan, bersungut-sungut, bahkan ingin kembali ke masa lalu mereka, kita belajar ada satu hal yang luar biasa dari pemimpin mereka, Musa. Musa berdiri dan Musa adalah gambaran dari Allah sendiri yang memberikan mereka satu seruan yang berisi 5 hal.
Dan saya percaya ini pun yang tentunya harus kita pegang dalam hidup kita. Dalam perjalanan kita ada banyak masalah. Apakah kita dikejar atau dihadapkan? Tapi mari belajar dari seruan Musa. Keluaran 14 ayat 13. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari di sini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka Keluaran 14. Saya akan baca 2 ayat sekaligus ya, ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara, seruan ini sangat luar biasa. Kiranya ini kita perhatikan waktu kita saat-saat ini berhadapan dengan banyak masalah. Seruan Musa juga jadi seruan Tuhan bagi kita. Perhatikan dengan jelas. Yang pertama, jangan takut. Sekali lagi saya katakan, takut itu perasaan yang wajar, kita bisa alami. Tetapi firman Allah berkata, jangan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Karena waktu kita takut terus-menerus, kita akan fokus memikirkan masalah itu. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan bisa seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Dan waktu kita fokus pada masalah, memikirkan masalah itu terus-menerus, kita bisa lupa kehadiran Allah. Itu sebabnya Ayub 3 ayat 25 berkata sebagai berikut, saya bacakan. Ayub 3 ayat 25 memberikan kita satu peringatan. Saya bacakan Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Waktu kita membiarkan ketakutan terus-menerus mencengkram hidup kita, apa yang kita takutkan itu justru bisa menjadi benar-benar terjadi pada kita. Mari kita belajar untuk kemudian dalam keadaan masalah mungkin kita takut. Tapi Mazmur 56 ayat 5 dan 6 berkata demikian, saya akan bacakan. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita takut? Mazmur 56. Waktu engkau hadapi masalah, waktu engkau kemudian berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara, ada satu pesan buat kita, sama seperti seruan Musa. Janganlah takut. Waktu engkau takut, bawa percayamu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Firman Allah berkata seperti yang dituliskan oleh Daud. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang mungkin menakutkan kita hari-hari ini. Saya pun juga punya ketakutan-ketakutan. Tapi saya bersyukur untuk firman Allah. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa genggam, kita tidak bisa kendalikan. Tapi serahkan semua ketakutanmu kepada Tuhan. Seruan yang kedua, berdirilah tetap. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu lagi dalam Keluaran. Berdirilah tetap. Apa yang dimaksud berdiri tetap? Waktu kita berdiri dengan tetap, itu berarti berdiri dengan teguh. Tidak goyang, tidak mudah berpindah, tidak bimbang. Ini yang firman Allah inginkan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang menang dalam perjalanan hidup kita, dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini, berdirilah tetap. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Saya bacakan Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini,
Percaya Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari kesulitan kita. Mungkin engkau berkata, masalahku besar, tidak bisa diatasi. Tetap percaya Tuhan lebih besar dari segala yang kita sedang alami. Jangan bimbang, percaya kepada pribadinya yang berkuasa di atas segalanya. Berdiri tetap juga berarti engkau percaya kepada firman-Nya. Saya tidak akan baca Matius 24 ayat 35 berkata begini. Dunia ini akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Allah tetap selama-lamanya. Supaya engkau dapat berdiri tetap, cintai firman. Baca firman. Ada waktunya kita gelisah, ada waktunya kita sedih, ada waktunya mungkin kita tidak dapat melakukan apa-apa. Cari kekuatan dari firman Allah. Karena firman ini yang membuat engkau tetap berdiri tegak. Firman ini yang akan membuat engkau mampu untuk tetap bertahan. Berdiri tetap di dalam Tuhan. Berdiri tetap di dalam firman dan rohnya. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Seruan yang ketiga. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kata lihatlah punya pengertian dalam bahasa aslinya, pikirkan, renungkan, sampai kita bisa melihatnya. Keselamatan dari Tuhan belum nampak, karena yang dilihat oleh mata bangsa Israel, Firaun. Yang dilihat oleh mata orang Israel adalah laut. Tapi seruan Musa, lihat keselamatan dari Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu Saudara? Lihat dengan iman. Ibrani 11 ayat 1 banyak berbicara kepada kita. Bagaimana kita perlu melihat sesuatu yang bahkan belum kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin engkau belum melihat jalan keluarnya. Belum melihat pertolongannya. Tapi mata iman tertuju kepada Tuhan. Tuhan, dengan iman aku lihat pertolongan-Mu. Tuhan, dengan iman aku terima kekuatan yang Engkau sediakan buat aku. Tuhan, dengan iman aku terima kesembuhan di dalam Engkau. Tuhan, dengan iman aku terima kekuatan yang baru di dalam Engkau. Perhatikan seruan Musa. Waktu engkau menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Lihat keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini apa yang engkau hadapi? Tujukan matamu kepada keselamatan yang dari Tuhan. Tidak ada keselamatan dari siapapun, di dalam nama siapapun, kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini bahkan sudah diserukan jauh sebelumnya. Seruan Musa berikutnya tetap kita turun ke ayat 14. Seruan yang keempat, dia berkata, Tuhan akan berperang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini sangat luar biasa perlu kita ingat dalam perjalanan hidup kita. Masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mungkin engkau harus berjuang sendiri, engkau harus berjuang dengan keluargamu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Dia yang berperang ganti kamu. Perhatikan seruan Musa. Jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang akan bertindak, Dia yang akan berperang bagi kita. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima saya akan bacakan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percaya kepada Tuhan adalah percaya bahwa Dia bertindak dengan caranya untuk menolong kita. Meskipun kadang-kadang cara Tuhan itu adalah bukan seperti cara yang kita mau. Bangsa Israel sudah punya pikiran bahwa untuk menolong mereka harus kembali ke Mesir.
kalau mereka kembali ke Mesir tidak akan lagi diserang, tidak akan mati di tangan Firaun. Tapi cara Tuhan menolong sangat berbeda. Karena Tuhan tahu persis kebutuhan kita, Tuhan tahu persis kebutuhan saya. Kadang-kadang kita sudah mereka-reka, Tuhan harusnya Engkau menolong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi hari ini mari belajar seruan Musa, Tuhan berperang ganti kamu. Yang perlu adalah kita belajar untuk berserah sepenuh kepada Tuhan. Karena caranya Tuhan kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita mau. Pertolongan Tuhan mungkin tidak sama seperti yang kita harapkan. Karena Tuhan punya cara yang sangat luar biasa. Jangan membatasi Tuhan. Tuhan memakai tongkat yang sama untuk membelah laut tebelau. Tapi juga tongkat yang sama untuk membuat air itu kembali. Cara Tuhan kadang-kadang di luar kemampuan kita. Waktu Tuhan, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Meskipun kadang-kadang mungkin nampaknya waktunya terulur. Waktunya tidak seperti yang waktu kita pikirkan. Jangan-jangan Tuhan sedang menginginkan kita untuk juga mengulurkan waktu supaya kita diberi kesempatan berdoa mencari Tuhan. Mari belajar mengizinkan Tuhan yang bertindak menolong kita. Kita pun dapat belajar bahwa Tuhan sanggup bertindak tanpa intervensi kita. Supaya kita belajar tidak bermegah atas diri kita. Karena usahaku, aku bisa lakukan ini. Karena usahaku, aku bisa lewati ini. Tapi kita belajar, Tuhan berperang. Karena Dia mengasihi kita. Tapi supaya kita pun menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Seruan yang terakhir. Tetap di Keluaran 14 ayat 14. Kamu akan diam saja. Ini bukan berarti kita masa bodoh. Bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa. Tapi firman Allah berkata, kamu akan diam saja. Adalah seruan untuk punya penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Tinggal tenang menanti pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26. Memberikan kita satu catatan yang sangat luar biasa untuk kita belajar menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Ratapan pasal yang ketiga ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan seruan Musa waktu menghadapi masalah dalam hidup. Kamu akan diam saja. Dalam beberapa terjemahan sangat menarik. Kamu tenang. Tunggu dengan tenang. Menunggu di dalam doamu. Mungkin engkau bisa berdoa dengan anggota keluargamu. Berdoa dengan orang-orang saudara-saudaramu. Tapi tunggu dengan penyerahan sepenuhnya. Satu terjemahan lain berkata kamu akan diam saja. Ada satu terjemahan yang menarik. Kita akan bahkan sampai bisa speechless. Sampai tidak dapat berkata-kata. Karena kagum akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu waktu merenungkan ini, saya melihat ya bagaimana Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Dia sangat mengasihi kita. Jangan takut. Berdiri tetap. Dengan iman lihat keselamatan yang sudah Dia sediakan. Dan Dia yang akan bertindak. Saya, Bapak Ibu, yang Tuhan minta tenang. Menunggu dengan penuh penyerahan. Dan kita akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sampai kita tidak dapat berkata-kata. Karena kagum atas pertolongan Tuhan. Saya percaya masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman Tuhan menolong kita.
Ada banyak pertolongan Tuhan yang saya rasakan dan benar saya alami pengalaman ini. Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata lagi, pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Engkau sungguh baik bagi saya. Saya percaya ini juga jadi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan seruan ini. Jangan takut, berdiri tetap. Lihat keselamatan dari Tuhan dan izinkan Tuhan yang berperang dan kamu akan diam saja. Dan perhatikan Keluaran 14 setelah mendengarkan seruan dari Musa. Kita bersyukur dapat belajar bangsa Israel diminta diam, tenang, supaya bisa mendengar apa instruksi Tuhan, supaya bisa mendengar apa petunjuk Tuhan. Saya tidak pernah bisa membayangkan ya, bagaimana 2 juta lebih orang ada di padang gurun yang seperti itu. Pada waktu itu tidak ada multimedia seperti sekarang. Bagaimana menenangkan orang sebegitu banyak yang sangat suka bersungut-sungut. Tapi itulah keajaiban Tuhan. Mereka belajar diam, dengar seruan Musa. Dan itu sebabnya mereka kemudian taat, mendengarkan, mengikuti seruan Musa. Sehingga ketika mereka taat untuk mengikuti seruan-seruan itu, kita melihat sejarah Alkitab, sejarah dunia mencatat ada mujizat terjadi bagi bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Mereka yang berhadapan dengan Firaun, berhadapan dengan Laut Teberau, kemudian mengalami bagaimana ada pertolongan yang luar biasa. Tuhan sendiri bertindak, Tuhan sendiri berperang. Keluaran 14 ayat 19 dan 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi kalau seumpamanya saya bangsa Israel, ya, tiang awan yang ada di depan itu kemudian dipindahkan ke belakang, berada di belakang saya, di sana ada Firaun. Awan ini menyebabkan kegelapan semalam-malaman, sehingga Firaun tidak bisa datang kepada bangsa Israel karena ada kegelapan yang luar biasa. Pada saat itulah Israel bisa menyeberangi Laut Teberau. Bapak Ibu lihat bagaimana Allah mengerjakan hal yang luar biasa, membentengi bangsa Israel bukan dengan benteng yang lain, bukan dengan benteng seperti yang manusia buat. Bentengnya apa? Tiang awan, sesuatu yang di luar pemikiran kita. Tapi itulah Allah yang Maha Kuasa. Dia bentengi bangsa Israel dengan tiang awan. Itu sebabnya kejadian ini sesuai dengan nama tentangan Migdol. Migdol artinya benteng, Migdol artinya menara, dan di tempat itulah bangsa Israel sungguh mengalami Allah yang membentengi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ketika ada masalah-masalah yang kita hadapi, percayalah Roh Kudus akan membentengi kita, memberikan kita kekuatan. Karena itu perhatikan seruan Musa tadi. Yang kedua, ada mujizat di mana kemudian Laut Teberau menjadi terbelah. Keluaran 14 ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sulit bagi Tuhan? Satu masalah yang mungkin sangat besar di hadapan kita, di tangan Tuhan, dengan tangannya yang kuasa, semua masalah bisa terpecahkan. Yang ketiga, bukan saja membelah Laut Teberau sehingga orang Israel bisa menyeberang dengan tanah yang kering.
Saya baca satu catatan sejarah bahwa untuk membuat air itu menjadi terbelah butuh kecepatan kira-kira angin 300 km per jam, kira-kira seperti itu. Bisa bayangkan. Tapi angin itu ada satu bagian firman Allah yang berkata bahwa dengan nafas hidungnya dia membelah laut Teberau. Yang ketiga, dia menjadikan air laut itu tembok bagi bangsa Israel sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat. Sekali lagi perhatikan. Di mujizat pertama kita lihat dia membentengi dengan tiang awan. Mujizat yang ketiga, Keluaran 14 ayat 22. Saya bacakan Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Perhatikan, waktu Allah yang bertindak, bentengnya awan, temboknya air. Hal-hal yang sangat di luar kemampuan kita manusia, tapi Allah sanggup kerjakan. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa bawa, bisa pelajari. Tetapi hari ini saya ingin kita melihat bagaimana mujizat ini Allah bisa kerjakan di dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu. Jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Allah. Izinkan Tuhan yang berperang, kamu akan diam saja. Yang terakhir, dia membentengi dengan tiang awan, membelah laut Teberau, bahkan menjadikan air laut itu tembok. Yang keempat, ada satu musuh yang belum diselesaikan, Firaun. Tapi Keluaran 14 mencatat ayat 23 dan 25. Saya akan bacakan. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ayat 25. Perhatikan, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ayat Keluaran 15 ayat 4b, perhatikan, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizatnya, pertolongan Tuhan tuntas. Dia selesaikan semua masalah dengan sangat tepat. Perwira-perwira terbaik dari Mesir dikalahkan. Karena siapa? Yang berperang? Allah kita, pahlawan kita yang luar biasa. Dan mujizat menjadi nyata bagi bangsa Israel. Itu sebabnya semua ini Allah lakukan untuk apa? Mereka belajar takut, hormat, dan percaya sepenuh kepada Tuhan. Ayat 31, ayat terakhir kita akan baca. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita melalui masalah, melalui tantangan yang kita hadapi, Dia tidak pernah tinggalkan. Dia menyertai, menolong kita supaya membuat kita sungguh-sungguh takut, hormat, percaya kepada Dia dan menaikkan pujian kita kepadanya. Saya bacakan satu kalimat pujian. Setelah mereka selesai lewati laut Teberau, melihat Firaun kemudian dikalahkan, Musa dan Israel nyanyikan pujian. Satu kalimat saya ambil ayat 11, Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Ada satu seruan, satu pujian, satu pengakuan. Dia pembuat keajaiban. Dia yang sanggup memberikan mujizatnya bagi seluruh bangsa Israel. Sehingga mereka mengalami kemenangan dan semakin percaya kepada Tuhan. Hari ini belajar dari peristiwa di tentangan Migdol. Ada masalah.
Tapi perhatikan seruan yang diberikan. Jangan takut. Berdiri tetap. Lihat keselamatan dari Tuhan. Izinkan Tuhan yang berperang. Kamu diam saja. Mujizat Allah nyata bagi bangsa Israel. Dan hari ini saya beri tema renungan kita. Mujizat masih ada bagimu. Mujizat yang dikerjakan bagi bangsa Israel juga masih ada bagimu. Apakah tantangan yang engkau hadapi? Jangan takut. Berdiri tetap. Lihat dengan iman keselamatan dari Tuhan. Izinkan Dia yang bertindak dan kita menanti dengan tenang. Kiranya hari ini apa yang dialami oleh bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita. Kita punya Tuhan yang bagi Dia tidak ada satupun yang mustahil. Yang perlu adalah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya renungan hari ini mendorong Bapak Ibu untuk terus punya hati percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mujizat masih ada bagimu. Mujizat masih ada bagi saya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Yang perlu adalah kita membawa hati percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Bawa dirimu ke hadapan Tuhan. Dia mengerti pergumulanmu, Dia mengerti apa yang menjadi kesulitanmu. Tetap percaya. Dia adalah Allah pembuat keajaiban dalam hidup kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, kekuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan dengan iman, Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya, tak ada yang tak mungkin bagimu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, Tuhan. Haleluya. Kami sudah menyaksikan keajaiban-Mu. Semua yang
saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kami mau percaya kepada-Mu, sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu sekalian berdiri. Siapa di antara engkau yang hari-hari ini dalam pergumulan? Perhatikan seruan Musa. Jangan takut, berdiri tetap. Lihat keselamatan yang dari Tuhan. Izinkan Dia yang berperang bagi engkau. Engkau diam saja. Miliki penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Di antara Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan, saya ajak engkau angkat kedua tangan. Tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Mujizat-Mu ada bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan dengan iman, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwa. Haleluya. Sekali lagi angkat tinggi tanganmu, meminta, menerima dengan iman. Sungguh ku percaya. Haleluya. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka butuh mujizat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengerti apa yang menjadi keperluan mereka, Tuhan. Mujizat masih ada bagi
ada yang mustahil. Mujizat masih ada. Masih sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Dia masih karela masih. Ya maka ya masih, ya masih. Ya maka ya masih. Buka mulutmu, sembah Tuhan, agungkan Dia. Haleluya, masih. Ya masih. Haleluya, haleluya. Sampaikan semua yang engkau gumulkan. Terima dengan iman pertolongan Tuhan. Terima dengan iman mujizat dari Dia dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu. Kami percaya kekuatan-Mu yang baru Engkau berikan buat kami. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diakan dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan. Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya mujizat-Mu Engkau berikan bagi kami, umat-umat-Mu yang bersandar sepenuhnya kepadamu. Hari ini kami percaya, kami mau lakukan firman-Mu. Kalau ada ketakutan-ketakutan, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup di dalam ketenangan bersama dengan Engkau. Kami mau belajar berdiri tegak di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, melihat dengan iman keselamatan, pertolongan dari Engkau. Kami mengizinkan Engkau bertindak di dalam hidup kami. Kami mau belajar menyerah sepenuhnya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya ada bagi-Mu. Hari ini kami terima dengan iman kesembuhan dari Tuhan. Kami terima dengan iman pertolongan dari Tuhan. Kami terima dengan iman jalan keluar yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu untuk mencintai Engkau, mengenal Engkau, mencintai firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus penuhi hati setiap kami, supaya dengan kekuatan dari Roh Kudus, hidup kami mengalami mujizat-mujizat Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengar dan lakukan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati seluruh keluarga GPDI LCAD Magelang. Setiap keluarga, lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar kasih-Mu sendiri yang menyertai mereka ya Tuhan. Setiap pribadi-pribadi kami percaya mereka pun ada di dalam tangan Tuhan. Kekuatan, perlindungan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami percaya belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami. Berkati pimpinan negara kami dari di pusat sampai di daerah. Dalam kondisi hari-hari ini, biarlah hikmat dari Tuhan menyertai mereka. Setiap tim-tim medis yang sedang melayani, bahkan orang-orang yang sedang berjuang untuk mengalami kesembuhan, kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kemurahan, kesembuhan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kami yang akan melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini, kami percaya pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami percaya mujizat-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau menyertai kami dalam perjalanan pulang kami masing-masing, membawa berkat dan sukacita dari Engkau. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak-Nya di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan amin. Silakan. Atas puji